sebagai perempuan, eh, sesuatu hobi sederhana, tapi kalau kita tekuni itu juga bisa menjadi istilahnya, kalau misalnya dianggap pendapatan sampingan, oke. Usaha rumahan nggak masalah, tapi walaupun kita usaha rumahan begini nggak bisa dianggap remehan juga, Pak. Wah, rumahan nggak dianggap remeh kan? Iya, betul, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ini dengan Ibu Sisil. Di belakang udah kelihatan tuh pernik elok. Jadi bisnisnya nanti ini kerajinan ya. Nanti Ibu Sisil akan mengenalkan diri dan bisnisnya. Monggo Bu Sisil memperkenalkan diri dan bisnisnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Sisil. Nama lengkap saya Sisilia, biasa dipanggil Sisil. Usaha saya sehari-hari membuat aksesoris dengan bahan utamanya kawat tembaga seperti ini. Oh iya. Ini semuanya dikerjakan secara handmade, Pak Ato. Jadi kita sama sekali nggak pakai mesin. Tahun berapa Mbak Sisil ini mulainya? Sebenarnya kalau mulainya sih udah lumayan lama, Pak. Cuma dulu itu kan sekadar hobi. Oh, dari bermula dari hobi ya? Iya, betul, Pak. Nah, serius-seriusnya tuh kayaknya 5 tahunan terakhir ini deh, Pak. Oh, berarti tahun 2015-an lah ya? Iya, betul. Sekitar segitulah. Kenapa pilihannya ini ya, bahan bakunya pertama tembaga? Atau kenapa, dari kapan Bu Sisil senang ngutak-ngatik ini? Memang. Jadi sebenarnya tuh saya memang suka segala sesuatu yang handmade. Oh iya. Nah, tapi pas waktu ngelihat aksesoris yang berbahan kawat tembaga tuh kok kayaknya unik gitu ya. Terus nggak pasaran juga gitu. Gitu. Awalnya sih seperti itu. Ini belajar sendiri atau otodidak atau memang ada kelasnya atau ada? Awal-awal sih ikut kursus, Pak. Jadi saya kursus kemana-mana juga tuh, Pak, ke Bogor, ke Bandung, ke Jakarta gitu. Baru kemudian, cuma kan kalau kursus tuh yang diajarkan hanya teknik dasar-dasarnya ya. Nanti bagaimana berikutnya tinggal kreasi kitanya aja gitu. Nah, kalau kreasinya kan banyak nih Mbak Sisil, model-modelnya ya. Iya, betul. Itu gimana tuh dapat idenya? Cara dapetin idenya, kan yang mahal itu kreasinya itu. Iya, jadi kadang-kadang kayak misalnya bentuk daun, misalnya nganyam seperti bentuk daun, Pak. Berarti idenya kan pasti dari alam, dari ngeliat-liat lah gitu, Pak, sekitar. Atau rajin-rajin juga selancar ke, biasanya crafter senang selancar di Pinterest, Pak. Oh, di Pinterest itu, iya. Banyak ya di sana ya? Iya, lumayan, Pak. Banyak kerajinan gitu atau banyak gambar-gambar? Gambar-gambar. Oh, gambar-gambar. Ya. Oh, nanti jadi dibuat. ide, maksudnya pas kita lihat gambar, oh kayaknya kalau kawat diaplikasiin jadi ini kayaknya bagus juga. Nah, nanti kita trial error dulu kan. Kalau oke, dilanjutin. Kalau enggak, ya sudah gitu. Oh iya. Ini apa ya? Bahan bakunya susah nggak sih Mbak Sisil kalau pas ini tembaga ini? Enggak sih, Pak, sebenarnya enggak. Cuma kadang-kadang karena kayaknya toko yang jual juga terbatas ya. Nah, kemudian kalau kita mau langsung ke sumbernya ke Jakarta, nggak terlalu repot. Masalahnya kalau beli online enggak. Jadi kadang kita PO dulu gitu. Tapi ada toko langganan kok, Pak. Mbak Sisil, tantangannya apa sih kalau di bisnis kerajinan ini selama 5 tahun Mbak Sisil sudah jalanin, apa kira-kira? Tantangan tuh banyak ya, Pak. Yang paling sering muncul lah, biar nanti kalau orang mau ngikutin, oh nanti dia paham gitu. Iya, jadi gini, sebenarnya saya juga sebenarnya nggak ini benar atau enggak gitu ya, Pak, karena aksesoris itu kan sebenarnya bukan kebutuhan utama. Iya. Nah, jadi gimana caranya kita itu membuat sesuatu walaupun dia bukan kebutuhan utama tapi orang tetap pengen beli. Nah, maksudnya walaupun udah punya tapi pengen beli lagi gitu. Artinya kan kita harus berkreasi terus, inovasi terus gitu. Oke, jadi utamanya tantangannya kita harus tetap inovasi, kreatif ya, terus ya. Betul, Pak. Jadi misalnya nih kayak huruf-huruf nih, inisial kayak gini. Nah, tadinya kan nggak kepikiran juga gitu. Tapi kemudian ternyata peminatnya banyak gitu. Terus karena huruf itu kan beda-beda, jadi nama-nama orang inisial beda-beda. Beda-beda, jadi kan terus aja gitu. Pokoknya A sampai Z ada lah. Ada gitu. Nah, terus kedua kayaknya tantangannya
Kalau di pemasaran gimana kalau pemasaran? Pemasaran sih, saya sih selama ini pakai online ya Pak. Sebenarnya kalau untuk online tuh pemasaran kayaknya masih luas banget. Masih luas banget. Kalau kalau saya kan paling banyak tuh di Instagram ya Pak. Oh, lewat Instagram sebenarnya. Iya, Okay. dari Instagram. Kalau lihat insight-nya Instagram saya, itu buyer saya tuh paling banyak tuh, customer saya tuh paling banyak Jabodetabek. Oh, Paling banyak. Jadi kan sebenarnya di luar Jabodetabek itu masih luas banget pasarnya, gitu Pak. Apa sih basisnya yang ingin disampaikan dari bisnis ini buat teman-teman kalau ngerjain sesuatu yang tadinya hobi terus harus berkreasi apa tuh? Kalau menurut saya sebagai perempuan nih Pak, Yeah. sebagai perempuan, Yeah. sebagai perempuan sesuatu hobi sederhana, tapi kalau kita tekuni itu juga bisa menjadi istilahnya kalau misalnya dianggap pendapatan sampingan, Yeah. oke. Usaha rumahan nggak masalah, tapi walaupun kita usaha rumahan begini nggak bisa dianggap remehan juga Pak. Wah, rumahan nggak dianggap remeh Iya ya? betul Pak, walaupun ya kayak gini Pak Ato lihat sendiri kan kondisinya, mini workshop saya juga nggak terlalu besar gitu, tapi insya Allah gitu dengan kegiatan seperti ini positifnya banyak, teman kita banyak, sampai kenal Pak Ato juga kan akhirnya. Terus bersama belajar terus juga sama teman-teman TDA gitu, banyak silaturahimnya juga. Jadi tidak hanya dari nilai jual belinya, tapi silaturahimnya juga luar biasa. Oke. Gitu, Pak. Jadi tadi buat yang mau berusaha ya, coba dari hobi tuh ternyata juga bisa. Nah, Mbak Sirkin kan seneng nih yang tadi pernak-pernik, akhirnya ketemulah pilihan produknya di apa. Terus tadi tantangannya kan harus tetap kreatif, karena ya tadi ini kan bukan yang utama ya. Jadi bagaimana orang juga dapatkan value lah, nilainya ya, bukan sekedar barang aja. Jadi dia akan bangga nanti kalau dipakai gitu. Ini produknya apa aja sih, Mbak Sisil? Boleh dikasih lihat nih Pak? Boleh. Nanti sekalian saya juga mungkin dikasih gambar-gambarnya apa aja tuh. Iya, jadi pernik elok itu selain bros kayak gini, ada juga kalung seperti ini Pak. Oke, kalung juga macam-macam nih bentuknya. Terus ada juga gelang juga bentuknya macam-macam. Ada yang ini kalung. Nah, oke, nanti kita lipat aja ya bentuk ininya, Basil ya. Ini berarti sebagian bentuk-bentuknya ya. Nah, ada kalung, ada gelang. Ini cincin. bagus ini apa? Batu apa ini? Ini batu druzi Pak, dari Pacitan. Luar biasa. Jadi memang batunya itu ciri khasnya tuh di atasnya berkristalisasi gitu. Jadi nggak rata. Oke. Semakin kristalisasinya semakin tampak, harganya juga lebih. Mulai dari berapa sih ini? Mulai paling murah berapa? Paling mahal berapa? Sempat yang ada di basis ini? 5.000-an ada kok Pak satuannya. Ada 5.000-an. Iya. Itu yang 5.000 handmade juga loh Pak, dan tanpa lem. Nah, ini mulai dari 5.000 nih. Iya. Kalau yang paling mahal berapa? Paling mahal sekarang produknya lagi nggak ada, tapi biasanya kalau kalung-kalung gitu Pak bisa ada yang 500, 600. Oh, oke, berarti terus ini. Terutama kalau custom order, request gitu, itu biasanya lebih mahal. Nah, kalau mengerjakan yang model gini berapa lama nih Mbak Sisil nih? Jadi kalau pengerjaan itu kan kita dibagi ya Pak. Jadi misalnya mengikat batunya aja. Jadi untuk ini kan batunya ini nggak ada bolongan ya Pak. Jadi kita harus ikat. Nah ini namanya netting. Biasanya kita netting dulu banyak-banyak. Jadi ada ini kayak gini Pak. Nanti Bapak bisa shoot. Nah ini kita netting aja banyak-banyak Pak. Tapi sebenarnya saya udah punya konsep nettingan yang kayak gini nanti dibikin apa gitu. Oh jadi ya bahan dasarnya nanti sudah dibuatin. Ya, mungkin untuk dirangkai. Untuk ini juga biar moodnya nggak ini ya lagi. Iya bener Pak. Iya kan? Kalau sampai selesai kan kadang-kadang suntuk kan. Karena itu juga tuh Pak salah dua tantangannya kalau berdasarkan dari hobi gitu ya, crafter biasanya tuh moodnya sering hilang, mudik nggak pulang-pulang gitu. Biar moodnya nggak hilang biasanya apa tuh yang dilakukan kalau Mbak Sisil? Itu Pak rajin-rajin cek saldo rekening Pak. Enggak sih Pak, jadi
Iya memang sih namanya saldo rekening ya pastilah harus dicek ya Pak ya. Iya. Kan saya kan ada yang bantu juga asisten. Nah tapi maksudnya biasanya saya mempelajari hal yang baru. Oke. Jadi misalnya saya udah jenuh juga nih model kayak gini gitu. Nah saya aja yang bikin jenuh, mungkin juga yang pakai jenuh gitu kan. Maksudnya pembeli juga jenuh. Jadi saya harus berkreasi, berinovasi misalnya dengan yang lain. Nah ada yang terbaru Pak produk saya Pak. Apa tuh? Jadi, nah kalau yang sebelum-sebelumnya kan, ini kan hanya menggunakan kawat tembaga yang bentuknya seperti ini ya. Jadi spool kayak gini. Nah kemarin saya, jadi sekarang ini tembaga juga Pak. Oh. Ini juga tembaga. Jadi tembaganya itu digunting, dibentuk, nah kemudian dijadikan aksesoris. Oke, jadi ini juga nih produknya nih. Ini kalung ya nantinya? Iya. Gitu. Oke. Jadi nggak hanya dari kawat tembaga, tapi dari lempengan tembaga juga gitu. Iya. Oke, Mbak Sisil, apa sih pesan-pesan buat ibu-ibu atau orang yang mau buka usaha nih? Biar mungkin Mbak Sisil ngasih masukan apa kira-kira? Karena saya tuh berdasarnya dari hobi ya Pak ya. Nah. Jadi sebenarnya hobi itu kalau kita tekuni step by stepnya gitu, terus tetap belajar gitu, itu juga bisa menghasilkan kok gitu. Nah cuma memang nggak semudah yang langsung kemudian usaha kita besar, penggemar fansnya atau maksudnya buyer kita banyak, nggak juga gitu, pelan-pelan gitu belajar. Yang penting jangan males belajar gitu. Nah terus saya pernah baca juga, terus Pak Ato juga sering nyampein kan, belajar terus, actionnya kapan. Nah yang penting itu walaupun hobi dilakukan, tapi ya maksudnya walaupun hobi dilakukan gitu, jangan yang cuman pengen ini ngumpulin bahan tapi nggak dibikin ya akhirnya nggak jadi Pak gitu. Oke, jadi tadi buat yang punya hobi itu bisa salah satu ide untuk buka usaha. Yang penting berproses juga, jangan pengen instan, karena Mbak Sisil juga ada pembelajaran gitu kan. Dan tadi harus segera action. Karena tadi nggak bisa cuma di pikiran, di ide aja, mulai aja dari rumah juga tadinya, dari sekedar mungkin ngisi kegiatan ngisi waktu sampai akhirnya sekarang bisa menghasilkan gitu. Oke, Mbak Sisil, terima kasih nih atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat orang-orang yang pengen usaha dari rumah dan berdasarkan hobi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.